السمحة والصراط المستقيم لسعادة الدارين، وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد. Ladies and gentlemen, I'd like to welcome our honorable guest, the 18th Governor of West Aceh, Deputy by Head of Islamic Sharia of His Mr. Muhammad Isa SPE, to West Aceh Township, AKPP Panti Santoso SIKMSI, Military District Commander 0105, deputized by Chief of Staff of this District Command, Infantry Mayor Muhammad Jafar, the Regional Board Leader of Nahdlatul Ulama, and as the Leader of Ulama Consultative Council, Mr. Faisal Ali, the General Advisor of Nahdlatul Ulama, Mr. Haji Jun Usman Al-Razali, the District Chairman of Nahdlatul Ulama, Mr. Haji Ramli MS, the Association of Alumni Families Leader of the Indonesian Islamic Student Movement Nahdlatul Ulama Aceh, Mr. Dr. Hadi Salman Al-Farisi, the Association of Alumni Families Leader of the Indonesian Islamic Student Movement Nahdlatul Ulama West Aceh, Mr. Dr. Elizar Emidi, the Head of Islamic College Darul Hikmah West Aceh, Mr. Dr. Ahmad Saputra MD, the Association of West Aceh Diaspora, Mr. Haji Abdurrahman, the Leader of Daya Darul Hikmah West Aceh, Abu Haji Sadi Ansari, the Leader of Daya Dinia Darussalam Malabo, Umi Hanisa, and also the Muslim Leader of Nahdlatul Ulama, the Leader of Daya Darul Mutalimin, Dr. Hadi Shamsuar, all Daya leaders in West Aceh, distinguished guests, ladies and gentlemen. Yang kami muliakan PJ Bupati Aceh Barat, Bapak Dr. Andes Mahdi Effendi, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Barat, Muhammad Isa SPD, Kapolres Aceh Barat, AKBP Panji Santoso SIK MSI, dan Dim 0105 Aceh Barat yang diwakili oleh Kasdim Aceh Barat, Bapak Mayor Infantri Muhammad Jafar, Ketua Umum PWNU Aceh, Tengku Haji Faisal Ali, sekaligus Ketua MPU Aceh, Rois Am PCNU, Tengku Haji Jun Usman Al-Razali, Ketua PCNU Aceh Barat, Bapak Haji Ramli MS, Ketua IKA PMI Aceh, Dr. Haji Salman Al-Farisi, Ketua IKA PMI Aceh Barat, Dr. Elizar Emidi, Ketua Huda, Tengku Haji Abdurrahman, Ketua Stai Darul Hikmah Aceh Barat, Bapak Dr. Tengku Rahmat Saputra MD, dan seluruh tamu undangan, serta pimpinan Daya Darul Hikmah Islamiyah Aceh Barat, Abu Haji Saidi Ansari, pimpinan Daya Diniyah Darussalam Aceh Barat, Umi Hanisa, sekaligus Ketua Muslimah NU Aceh Barat, pimpinan Daya Darul Muta'alimin, Dr. Haji Syamsuar, serta seluruh tamu undangan. Wa khairu bidayah li hadzal ihtifal tilawatun mubarakatun minal Qur'anil Karim, ayatun bayyinatun minadh dzikril hakim, yatluha 'alaina al-qari al-ustadz Rami Saputra, falyatafaddal mashkura. Dan sebaik-baik permulaan dalam acara ini ialah pembacaan yang penuh berkah ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Tengku Roni Saputra SH. Kepada Tengku kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Mohon dilanjutkan dengan salawat barat. Hadirin dimohon berdiri. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Dear ladies and gentlemen, now I would like to invite all participants to sing Indonesia National Anthem, Indonesia Raya, Mars of Subarroton, and Mars the first century of Nahdlatul Ulama. Ladies and gentlemen, please rise. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Aceh, Mars Subarroton, dan Mars 1 Abad NU. Hadirin dimohon berdiri. Jadi mantu ibu
Saputra falyatafaddal mashkura. Kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Dr. Rahmat Saputra MD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati PJ Bupati Aceh Barat yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Syariat Islam. Yang kami hormati Bapak Dandim yang juga diwakili oleh Bapak Kasdim Aceh Barat. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua PWNU Aceh sekaligus Ketua MPU Aceh Abu Haji Faisal Ali. Yang kami hormati Pak Suriah PJNU Tunku Haji Yud Usman. Yang kami hormati pula Ketua PJNU Aceh Barat Bapak Haji Ramli MS. Yang kami muliakan Abu Haji Syedi Ansari. Yang kami muliakan Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Umi Nisa. Juga yang kami hormati Ketua Pergunu dari Barat Selatan Aceh. Juga yang kami muliakan Dewan Pakar Pergunu baik di Aceh Barat, Nagan Raya, Abdia, dan Ketua Pergunu lainnya yang telah hadir di ruangan ini. Yang kami muliakan juga Ketua IK PMI Aceh Dr. Haji Salman Al-Farisi, Ketua IK PMI Aceh Barat Dr. Eliza, Ketua Hizbut Ulama Dayah Aceh Barat Tengku Haji Abdul Rahman, Ketua Sadar Hikmah Aceh Barat Tengku Rahmat Saputra, dan seluruh pimpinan Dayah se-Aceh Barat serta seluruh tamu undangan yang telah hadir di ruangan yang mulia ini. Alhamdulillah, sebagai Ketua Panitia kami berterima kasih banyak atas kehadiran pengurus PJNU serta banom-banomnya serta seluruh tamu undangan yang telah ada di ruangan ini. Sejujurnya kami bukanlah pengurus PJNU Aceh Barat, akan tetapi karena kecintaan kami kepada ulama dan pendidikan Nahdlatul Ulama, maka acara ini berusaha kami wujudkan dengan sumber daya yang terbatas dan sumber dana yang apa adanya. Tarhibiyah min Raisil Far'i Nahdlatul Ulama Aceh Gharbiyah Al-Hajj Ramli MS falyatafaddal mashkura. Kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PCNU Aceh Barat Bapak Haji Ramli MS. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu azim. Puji dan syukur mas-masalah kepada Allah Subhanahu. Allah sudah dengan rahmat dan karunia kita bersama pada hari berbagai ini kita bisa hadir di sini rangka istiqazah dan pengajian kemaksaan satu abad Nahdlatul Ulama.
Ini adalah rahmat Allah yang perlu kita juga bersama. Salawat salam selalu kita ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, kepada para ulama-ulama Allah yang sudah berhasil mendidik kita, membimbing kita daripada alam jahiliyah kepada alam yang Islamiyah, berilmu pengetahuan serta berakhlak mulia seperti yang rasakan perasaan yang berbagai itu. Yang kami hormati Ibu Pertipara dalam hal ini Kepala Masyarakat Islam Pak Kasdi, kemudian Ketua PWNU Aceh, kalau bahasa kami sehari-hari Dian Kaisar, Rais Surya, kemudian Ketua Pengurus Guru Nahdlatul Ulama Barat Selatan Umi Hanisa, kemudian Abu Mendoduan pimpinan pesantren Darul Hikmah, kemudian Kalaeha, tapi walaupun hanya cukup semangat juga dengan kemudian yang sangat disemangati tiga MPB beserta saudara beristimewa. Di sini sudah hadir Ketua Muda, Anggota Muda, MAA, terus yang beristimewa pada panitia pelaksana yang sangat luar biasa, itu seluruh lahir melalui tiga MPB. Ini sebuah injeksi motivasi kepada pengurus Nahdlatul Ulama untuk masuk di Aceh Barat. Kemudian kami perlu sampaikan laporan kepada PWNU Aceh. Hadirnya musyawarah ini, pengajian ini hasil duduk kami dengan KNI, dengan dokter-dokter semua yang lain di rumah kami, sehingga konsultasi dengan Pak Surya, kata beliau, apa ada surat perintah dari Nahdlatul Ulama Pusat? Setuju saya. Jadi saya tanya sama Dr. Erza, Hana, apa yang dari kali sekian itu berdangan, sekian itu datang. Jadi dalam hal ini mungkin NU tidak mampu menghadirkan acara ini. Inilah lembaran kami. Dan insya Allah karena PJNU belum lebih, kalau memungkinkan boleh direvisi, dilengkapi kembali. Misalkan PWNU mengembalikan kepada saya langsung, ke tangan saya langsung. Kenapa? Memang harus kita libatkan akademisi di sini, sekaligus orang-orang yang sangat berperan dalam rangka mengembangkan Islam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini perlu dilaporkan yaitu bahwa PWNU Aceh Barat sudah membentuk satu organisasi pemuda santri Pancasila, dan alhamdulillah sudah keluar dari Kumham. Nantinya kami akan berkunjung ke Aceh dan sekaligus ke Jakarta untuk menjadi bahan atau agenda baru format cara melihat Indonesia secara keseluruhan. Karena dulu ada ingin presiden kemana-mana datang membumikan Pancasila. Namun Pancasila hilang dari kurikulum kita. Maka di sini
oleh para ulama-ulama bikin kongres santri Pancasila kemarin. Malah dituduh kami ini politik. Malah ada rapat tandingan ulama ada Aceh pada waktu itu. Kenapa? Menurut hemat NU, Ketua NU ulama di Jakarta, kita sudah usang. Negara kita ini sudah mulai usang. Jadi perlu ada pembaharuan. Terutama sekali ideologi agama dan Pancasila. Al-Sunnah harus berkuat. Jadi kami Serna itu pertama kami bertulah di Aceh Barat, Kongres Santri Pancasila, dan lahir dari Kongres Santri kami dirikan Tugu Santri Pancasila. Kemudian kami melahirkan satu lagi Balai Pancasila. Terus kami bentuk lagi Persatuan Pemuda Santri Pancasila. Waktu kemarin saya kalau Jakarta Pak Kasdi karena Menkumham yang mau mengeluarkan surat rekomendasi, dianggap kami ini, saya ini adalah pemecah belah bangsa. Saya bilang lihat di situ di organisasi Pemuda Santri Pancasila ada salah satu anggaran dasar, yaitu adalah ada FKUI, Forum Kerukunan Umat Ulama. Begitu dilihat oleh Pak Jurnalis, oh ya, punya lo tuh, iya punya gue. Karena dia bilang punya lo ya, punya gue sebenarnya. Langsung rupanya nama Allah, langsung dia telepon sebagai-nya di sana, langsung keluar hari itu juga, alhamdulillah. Dan markasnya di pesantren Ruangda, Abah Muadi, juga pengurus itu beliau, juga ketua MAA Aceh Barat. Dan alhamdulillah ini adalah tidak terlepas dari PCNU, adalah program NU daerah untuk menjadi program NU tingkat nasional. Kesimpulan rapat kemarin, Kongres Santri Pancasila kemarin, bahwa siapapun yang ingin goncangkan Pancasila, merubah Pancasila, adalah berhadapan dengan Muslim Indonesia dan rakyat Indonesia. Di situ hadir semua ulama, di situ hadir pendeta-pendeta. Maka Kongres Santri Pancasila, Pemuda Santri Pancasila adalah untuk merangkul semua umat. Yang penting negara ini kuat. Juga memang mungkin kemarin agak dipercaya bahwa perempuan pikir perempuan Aceh Barat hanya di PCNU. Mungkin karena ada dari gambar. Nyo lagi, nyo negara lengkap, nyo negara lengkap, berarti kalau negara kui, NU has, berarti hanya galak, dia yakin hanya tuannya masalah ini, menyonya masalah ini, berarti dia pesa hanya setuju dengan perbedaan, menyonya menang agak belum, mungkin kita masalah dan aman mungkin tak mau. Jadi alhamdulillah kalau disetujui nanti kita masuk kembali akademis kepada pengurus NU, kan banyak doktor di sini, Pak Dr. Sasupa, dokter banyak mau menambah pengurus NU Aceh Barat demi Nahdlatul Ulama ini dan demi hidupnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kemudian kami bangga sekali hari ini Yai Kubur dan KM ini adalah merupakan pelaksana top yang wajib kami dukung. Tidak ada masalah apapun walaupun belum hadir oleh bodi menyebabkan bodi hamdalah bodi atau dan ingin menjalankan NU sesudah dari itu. Harus ada NU. Dan NU harus ada di mana-mana. Profesor Dr. Ahmad Asara, beliau aneh wakil Ketua NU Indonesia. Hari ini beliau sebagai wakil Ketua MPR
RI Republik Indonesia di pantai PBB. Caranya kenapa ke sana? NU harus ada di mana-mana untuk mengawal negara ini agar tidak dipecah-pecahkan oleh orang lain. Yang sasarannya bukan apa-apa. Dan ulun Islam harus cerdas dan utlubul ilmu walau binsi. Kalau Cina cukup bersih, cukup cerdik, jauh akan Cina. Baik kata mau Cina. Lagi kan bapak itu banyak. Mungkin ini mendaun yang tidak disampaikan tuh oh benar. Namanya itu Pak. Kaget. Salah. Nomor ini dari tentang lalu kamu. Kayaknya tak kalah. Nyoba dalam tiga dah yang percaya dua coba. Dia kita. Maaf tadi saya bahas ini. Waktu saya berdebat di Lemhanas Jakarta tentang Kongres Pancasila itu, mereka ngomong kenapa harus bikin kongresan ini dan membuat kita sekaligus apa ini pemudasan ini. Saya bilang gini, masalah Aceh sudah selesai Pak. Sudah dapat dengan ketika kami menerima Indonesia adalah rumah kami melihat mana yang bocor. Yang bocor adalah apa? Terkejut beliau. Yang bocor adalah Pancasila tidak ada lagi dalam kurikulum pendidikan nasional. Dan siapa yang benci Pancasila itu sebenarnya? Evaluasi sendiri Pak. Tentunya PKI. Karena kenapa? Ketuhanan yang Maha Satu. Itulah pewarisan yang sangat menentukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah salah satu ulama Aceh, IPB. Ulama Aceh lupa namanya, Muhammad Hasan lupa saya. Itu kedua Pancasila. Besar peran Aceh dalam membuat ideologi negara ini. Cuma begitu kita terus Pak. Mudah-mudahan berkat batas ini yang sudah melaksanakan kesadaran teman-teman kami dulu, mudah-mudahan tidak tersingkir kembali Aceh. Terima kasih. Selamat melaksanakan pengajian ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita dan bangsa dan negara ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Ladies and gentlemen, opening remarks delivered by the acting Governor of West Aceh, deputized by Head of Islamic Sharia Office. I'd like to invite Mr. Muhammad Isa SPD. Kata sambutan sekaligus pembuka acara yang akan disampaikan oleh PJ Bupati Aceh Barat diwakili oleh Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Barat, Bapak Muhammad Isa. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan, saya sampaikan dulu salam dari Bupati Aceh Barat dan Pak Bupati Aceh Barat bahwa beliau hari ini ada kegiatan syariat hukuman di Muko. Beliau menjelaskan kami untuk memberikan sambutan pada acara pergantian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada tempat yang mulia ini. Dalam rangka pengajian kebangsaan menuju satu abad Nahdlatul Ulama. Salam dan salam pada Nabi
Nabi Muhammad SAW dengan kehadiran beliau telah menyelamatkan kita semua dari alam hijrah kepada alam yang berilmu pengetahuan serta berakhlak mulia. Yang kami hormati atau salam takzim kita kepada Bapak Haji Ramli S sebagai guru kita bersama, juga sebagai sesepuh kita dan juga sebagai Ketua PCNU Kabupaten Aceh Barat yang kita muliakan bersama Ketua PWNU Aceh bersama bersama kita telah hadir Tengku Haji Faisal Ali, kemudian unsur Forkopimda yang berhadir dalam ini hadir dari Pak Nadim atau yang mewakili, kepala dinas badan kantor yang berhadir atau yang mewakili, kemudian Ketua Umum Ikatan Alumni Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia IKA PMI Aceh Barat Bapak Dr. Eridar, kemudian Kedua PKNU Kabupaten Aceh Barat atau Rais Amya, para ulama, tokoh masyarakat, para rekan-rekan media, wartawan yang berhadir, Bapak Ibu hadirin yang kami datangi. Alhamdulillah, sungguh merupakan suatu kebahagiaan dan kemuliaan bagi kami pada hari ini dapat hadir dan bersilaturahmi bersama keluarga besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKA PMI Aceh Barat dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh Barat dalam rangka momentum pelaksanaan pengajian kebangsaan menuju 1 abad Nahdlatul Ulama. Untuk itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan selamat harlah Nahdlatul Ulama yang ke-1 abad dengan doa dan harapan semoga dapat terus meningkatkan kontribusi bagi umat, bangsa dan negara, sekaligus mampu mendikdayakan Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru sebagaimana tema yang ditetapkan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Nahdlatul Ulama memiliki peran dan kontribusi yang besar dalam setiap periode penting yang dialami bangsa ini, mulai dari masa perjuangan memperebut kemerdekaan dan masa-masa memperjuangkan proklamasi sampai saat ini. Hadirin yang kami muliakan, Nahdlatul Ulama juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan umat Islam serta pengamanan terhadap pendangkalan akidah terutama di Kabupaten Aceh Barat. Peringatan 1 abad NU ini merupakan era kebangkitan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan para umat untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada NU atas peran, jasa dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara bagi pembangunan dan keselamatan umat di Kabupaten Aceh Barat. Sejak terbentuknya tahun 1926 sampai saat ini memasuki abad kedua, insya Allah Nahdlatul Ulama akan tambah dan tumbuh semakin kokoh serta menjadi teladan dalam mewujudkan Islam yang moderat menuju akhlakul karimah serta etika dan adab yang baik sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat. Dinilai telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, khususnya bagi pembangunan daerah. Untuk itu, dalam momentum ini kami menitipkan beberapa harapan kepada seluruh keluarga besar NU, khususnya di Kabupaten Aceh Barat diantaranya. Nahdlatul Ulama diharapkan dapat terus menjadi pemersatu bangsa, terus menghormati perkembangan zaman, serta dapat menjadi benteng pendangkalan akidah. Kami mengharapkan kepada Nahdlatul Ulama Aceh Barat dapat bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat maupun organisasi lain dalam mewujudkan pembangunan umat. NU juga diharapkan dapat mendorong dan mendukung pemerintah Aceh Barat dalam rangka pendidikan syariat Islam di bumi Tekuban. Hadirin yang kami muliakan, sekali lagi kami mengucapkan selamat hari ulang tahun Nahdlatul Ulama yang ke-1 abad. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak seluruh ulama, tokoh masyarakat serta seluruh komponen masyarakat lainnya untuk bersama-sama membangun kebersamaan dan kekompakan
utamanya dalam menegakkan nilai-nilai syariat Islam pada semua segi dalam kehidupan masyarakat. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua, dan dalam memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat dalam Kabupaten Aceh Barat. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, istiqalah dan pengajian kebangsaan 1 abad Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh Barat dengan resmi kami nyatakan dibuka. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. البرنامج التالي قراءة الاستغاثة ومحال القيام من الأستاذ سيد محمد صالح والأستاذ عمي والجميع الأعضاء فليتفضلوا مشكورا. Selanjutnya, pembacaan istighosah dan mahalul qiyam yang akan dipimpin oleh Tengku Said Muhammad Saleh dan Tengku Ali beserta anggota. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta yang tidak ada teksnya, boleh melihat Tumai Najmi Mahasiswa Jamaah Ulama Warung Sinau Tumai Najmi Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Mu'min min masyarikil ardi هم الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قدير يا الله يا قدير يا الله يا قدير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا
يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد الله وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيرتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيرتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به العوالج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدل كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتعطينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حصرتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ونفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالغفر يا قهار خذنا التحية يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا
المسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الذين ظلموا الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ افعل بأعدائنا أعدائنا كما فعلت بأصحاب الفيل واجعل كيدهم ككيد أصحاب الفيل. وأرسل عليهم طيرا كطير أصحاب الفيل وأنزل عليهم حجارة كحجارة أصحاب الفيل وسيرهم عصفا كعصف أصحاب الفيل. هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kepada para hadirin dan hadirat dimohon untuk berdiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya
Ya Allah
Jazakumullahu khairan. Excellencies, distinguished guests, participants, ladies and gentlemen, we have the origin of the opening ceremony, and in the very short moments, we would like to start the National Islamic Studies of Nahdlatul Ulama, led by our moderator today, Mr. Dr. Elizar Abidi. For your information, we have four speakers today. Mr. Faisal Ali as the regional board leader of Nahdlatul Ulama and as leader of Ulama Consultative Council, Mr. Hadi Usman Al-Razali as the general advisor of Nahdlatul Ulama, Mr. Dr. Hadi Salman Al-Farisi as the Association of Alumni Journalists, leader of the Indonesian Islamic Student Movement, Nahdlatul Ulama, AKBP Panji Santoso SIK MSI as the West Aceh Police. Hadirin yang berbahagia, itulah tadi acara pembukaan. Selanjutnya, acara pengajian kebangsaan yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Elizar MID dengan narasumber Tengku Faisal Ali sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Aceh Barat, Dr. Haji Salman Al-Farisi, Ketua IKPMI Aceh, Tengku Haji Usman Al-Razali sebagai Rais Am Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Bapak AKBP Panji Santoso sebagai Kapolres Aceh Barat. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya, ya. Jadi kalau saya tanya kepada Bapak Ibu semuanya, siapa kita? NU, yes. Ya, kita ulangi. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Siapa kita? NU, yes. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, di sesi terakhir ini, sesi pengajian kebangsaan untuk diskusi tentang kebangsaan dan NU. Dengan bangga kita hadirkan para narasumber kita di siang ini. Yang pertama kami panggilkan Ketua PWNU Aceh, juga Ketua MPU Aceh, Abu Bakar kita semuanya, Tengku Haji Faisal Ali, kami panggilkan ke mimbar. Kemudian yang kedua juga orang tua kita semuanya, sepuh NU, Abu Tengku Usman. Ya, selamat jalan Pak Ramli, Ketua PCNU Aceh Barat. Insya Allah kami akan senantiasa berkoordinasi dengan Bapak nanti. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ramli. Ya, Pak Usman, kami silakan. Ya, sebenarnya ada dua lagi, yaitu Ketua IKPMI Aceh, Dr. Salman Al-Farisi. Cuma beliau sejak tadi malam kami hubungi, beliau dalam keadaan kurang sehat. Ya, beliau katakan kalau keadaan saya membaik, saya akan datang. Yang kedua Bapak Kapolres Aceh Barat, sebenarnya beliau juga sangat ingin, tapi insya Allah akan bergabung. Ini beliau lagi ke makam rumahku. Jadi insya Allah nanti juga akan bergabung pada kita dengan kita semuanya. Baik, saya harus salam dulu. Baik, tidak lengkap rasanya kita mulai diskusi
kalau saya tidak memperkenalkan siapa saja tokoh NU yang hadir bersama kita di tengah-tengah kita pada siang ini. Yang pertama adalah Tengku Haji Faisal Ali. Ya, kalau saya panggil beliau biasanya Abu. Kalau umumnya beliau juga dipanggil dengan Lem Faisal. Beliau sudah cukup lama kiprahnya di Nahdlatul Ulama, juga di NPU Aceh. Terima kasih Abu sudah hadir di tengah kita dari Aceh, dari Banda Aceh. Kemudian nanti beliau akan memaparkan tentang NU dan juga pengajian kebangsaan. Jadi kita berikan topik yang umum, ya, kita berikan kebebasan kepada para narasumber untuk mengupas secara mendalam dan detail tentang NU supaya kita semuanya itu bangga menjadi NU. Siapa kita? Ya. Yang kedua, narasumber kita yang kedua adalah orang tua kita bersama, Abu Syih Tengku Haji Cuk Usman. Beliau adalah Rais Suriah PKNU Aceh Barat. Beliau juga sudah cukup berpengalaman dalam NU. Jadi alhamdulillah, insya Allah dengan hadirnya dua tokoh NU nanti akan memberikan pengarahan dan juga pencerahan kita, sehingga kita bangga menjadi warga Nahdi. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, mungkin langsung saja kesempatan yang pertama kami berikan kepada Abu Faisal Ali, mungkin 15 menit atau 15 atau 20 menit untuk memaparkan tentang NU, kemudian nanti dilanjutkan oleh Abu Haji Cuk Usman. Sama seperti rawatib salat, ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah. Jadi kalau yang sudah dilakukan itu sifatnya qabliyah. Nah, ini kita lakukan sifatnya ba'diyah. Nah, tidak ada masalah, yang penting satu. Nah, tujuan moderator kita, Pak Heri, ada Adi Samsuar juga yang berhadir di sini, dan seluruh para adik-adik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah kita maklumi bahwa hari ini tanggal 11 Februari berarti NU ini masuk ke abad kedua. Hari ini hari yang keempat. Jadi hari ini hari yang keempat, karena satu abad di tanggal 7. Satu abad tanggal 7 Februari, hari ini tanggal 11, berarti ini hari keempat. Hari keempat abad kedua, jadi organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Tentu mungkin nanti bagaimana tentang Nahdlatul Ulama, kiprah Nahdlatul Ulama akan disampaikan nanti oleh Rais Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Aceh Barat. Nahdlatul Ulama ini cukup dinamis, sebagaimana dinamisnya yaitu surban para pendiri Nahdlatul Ulama. Ada 5 orang digambar, muassis Nahdlatul Ulama digambar 5. Itu surbannya sungguh luar biasa. Sangat sulit bagi murid-murid daripada muassis ini untuk meniru cara pakai surban orang ini. Enggak ada yang sama. Itu hasil penelitian. Jadi ada kelompok anak muda yang meneliti gimana cara pakai surban itu sama dengan Kiai Hasbullah. Itu sama. Dan harga pada orangnya. Ini
salah satu ciri khas bahwa NU itu cukup dinamis. Imam Bro muasisnya surban dulunya air di rumah. Ngomong kan? Tapi dong tak boleh punya. Tapi itu Pak Kutanyo tidak bisa mencoba meniru bagaimana cara memakai surban para muassis Nahdlatul Ulama. Itu salah satu yang ciri khas daripada NU ini, yaitu sangat menghargai itu adanya perbedaan-perbedaan di dalam hal sifat yang bukan pada prinsip-prinsip dasar, tapi hal-hal yang sifatnya furu'iyah dan bukan yang prinsip-prinsip, itu tidak ada masalah di Nahdlatul Ulama itu sendiri. Jadi berbicara tentang pandangan Nahdlatul Ulama dalam konteks kekinian dan dari dulu, itu ada beberapa prinsip yang menjadi pegangan bagi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Prinsip-prinsip dasar yang sudah konsisten, yang sudah tetap, itu tidak akan pernah bisa dirubah dan tidak akan pernah mau dirubah, dan NU tidak akan mau ada sentuhan-sentuhan dalam hal prinsip-prinsip dasar keagamaan. Sebagai contoh, kenapa NU sampai dengan hari ini itu menjadi garda terdepan dalam rangka mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Padahal akidah ini oleh sebahagian orang yang modern sudah dianggap kuno. Tapi bagi Nahdlatul Ulama sampai dengan kapanpun tidak akan bergeser daripada Tifan Imam Plug yang kita baca. Tidak akan pernah bergeser. Itu salah satu, itu prinsip dasar. Komitmen Nahdlatul Ulama, siapapun orang yang akan mencoba menghilangkan ataupun menggeserkan ideologi akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, itu akan berhadapan dengan Nahdlatul Ulama tanpa melihat dukungan bantuan daripada siapa. Ber-NU ada dua, seperti disebutkan oleh Ibu Rahman tadi. Ada yang kultur, itu tidak masuk di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tetap beliau itu adalah Nahdlatul Ulama. Dan ada yang masuk di dalam konteks Jam'iyah, organisasi Nahdlatul Ulama. Bagi orang, terutama sekali yang di Aceh, yang ber-NU walaupun na SK, tapi lebih kepada ber-NU bertanya karena melihat 5 orang muassis ini, melihat orang itu, bukan ber-NU hanya semata-mata legalitas SK. SK-nya bisa bertukar. Sekarang sudah Kiai Yahya jadi Ketua Tanfid, Kiai Miftahul Akhyar jadi Rais Am. Itu silakan berganti 5 tahun lagi ke depan, silakan berganti dalam konteks Jam'iyah, dalam konteks organisasi. Tapi bagi kita bukan masalah siapa Jam'iyah itu, karena kita lebih kepada tadi adalah kulturnya Nahdlatul Ulama dalam rangka menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Bagi adik-adik tunggu-tunggu semuanya yang mengikuti perkembangan, NU tidak bergeser di situ. Bagaimana komitmen NU? Mana bergeser? Padahal dorongan NU untuk ke kiri dalam konteks tak kena pegang dia tanya mesti liberal cukup kuat, dan dalam konteks sebelah lagi apakah Syiah dan Wahabiyah yang cukup kuat,
Tapi bagi Nahdlatul Ulama tetap pada Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai komitmen yang cukup kuat, tidak akan pernah bergeser. Kalau ada orang yang menyatakan NU sekuler, itu oknum, bukan jam'iyah, bukan NU-nya, urang di. Jadi kalau tentang urang di, oknum di, jangankan dalam sebuah organisasi besar, mungkin ditanya Yunani ulapan yang tak apa beda dia. Itu dalam kampung terjadi perbedaan dengan kebijakan kepala desa. Pimpinan dayak yang ditanya, lun dayak, pimpinan dayak. Nah guru kadang-kadang yang hanya sejalan yang ditanya pimpinan dayak. Apakah itu mewakili lembaga pesantren? Tidak. Itu karena pribadi-pribadi dia. Tapi yang NU tetap Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah tidak bergeser. Siapapun dia, ketua umum siapapun itu tidak ada masalah. Tapi yang namanya Nahdlatul Ulama itu tetap berkomitmen Ahlus Sunnah. Nah, itu dalam konteks ideologi. Dalam konteks fikih, dalam konteks fikih, itu kena dengar kadang-kadang dalam saudara kena dengar ada, macam-macam kan. Dalam konsep fikih juga tentang komitmen keagamaan yang sifatnya sawabit, yang sifatnya konkret, itu tidak akan pernah bergeser daripada komitmen Nahdlatul Ulama. Ada bergeser. Rukun semayang leherdah tidak akan pernah bergeser. Yang menggeserkan rukun semayang ke leherdah buat apa bilang? Kan awak Islam Nusantara yang menggeserkan rukun semayang dari leherdah yang biasa keluar adalah kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Aku ya kena cerita ada kena apa dia? Abu Jada yang ke NU, kan NU. Mana akan kalau NU punya mituri dan Jawa NU. Miona mana aja berontak pasal dua apa? Mana yang banyak oknum. Cuman cerita di NU karena Nahdlatul Ulama, organisasi ulama, wadena terjadi pelanggaran hanya dilakukan lagi cara-cara remah. Hanya dilakukan lagi awak demenak dan demimba. NU punya cara berbohong ilah pasangan. Getegur dengan cara-cara baik. Guhoi dengan cara-cara baik. Itu semua berlaku. Tapi hanya demenak dan demimba. Yang demenak dan demimba yang kemudian pegang Allah dan Tuhan. Ini cara-cara NU. Mau'idah hasanah, lembut. Kan hanya ditegur ke awak yang salah-salahnya. Semua ditegur dia yang salah. Lupa ingat, hadir lagi-nya. Kah konyo, kah tadi. Tapi hanya cara-cara dengan cara-cara preman. Itulah yang dilakukan oleh para ulama-ulama yang Nahdlatul Ulama itu. Barosa, coba dibayangkan pada satu abad. Kamu pokut duduk di hotel. Jauh hotel tempat tinggal dengan tempat ke stadion yang sekitar 15 km. Kan? Yo, bedah pokut motor. Ni bayangkan ni rot, acara poh di guru poh 8 ni mulai, kamu poh 11 macam 4 jalan. Poh 12 balik, poh apa yang ada. Ya. Begitulah dahsyat. Coba bayangkan ulama yang saleh-saleh mendungkat bijak. Kan karena Gus Yahya, bukan. Mendungkat bijak, bukan karena sekjen, bukan karena legalitas organisasi NASK, bukan. Tapi karena untuk udip apa yang diwariskan di para ulama-ulama yang nampak gambar. Karena langsung pun tak boleh dalam di rumah dungkat bijak. Itulah. Jadi kitanya dalam konteks kekinian, lemgah kan. Nekalan kesamaan-kesamaan. Jadi sehingga pek mudah.
nyo pada awak urutkan Al-Fatihah. Kakak muda aja itu. Nak kan kurang literasinya. Mereka tak Jawa Tengah, maka Jawa Tengah Al-Fatihah. Ada ulama Ramadan Al-Fatihah itu. Di Jawa Tengah. Nah, ulama di Jawa Tengah yang dicontoh Habib Lutfi, ketua tarikat seluruh dunia. Di ceritanya yang kuat baca Al-Fatihah, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Karena memang logat urut Jawa Tengah, bacaannya Al-Fatihah, Al-Fatihah. Jadinya ke Islam sadara yang bawaan kampung ya. Dialek orang di daerahnya Al-Fatihah. Makanya wadena urut kita yang bukan protes kayak ubah-ubah Al-Quran kan Islamnya pun. Yang kalau balik lana. Tapi kan apa tadi ke Jawa Eropa, hanya ke balik lana yang bikin di Barcelona. Jadi hal-hal yang seperti inilah ya kan, terutama adik-adik generasi muda ini, bahwa ingat Nahdlatul Ulama tidak akan pernah mentolerir sifatnya yang sudah sawabit dan sudah diwariskan oleh para ulama-ulama terdahulu, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam kampung kita yang anak menentang dengan agama. Itu juga dihargai oleh Nahdlatul Ulama. Salah satunya di Aceh Maulid Kuit Bulan itu dihargai oleh Nahdlatul Ulama. Tidak ada di Jawa. Karena yang Kuit Bulannya. Kalian pulang ada kaitan-kaitan yang Pak tanya oleh Dino. Misalnya kanuri menuju kanuri Kuit Blow yang membantu dihargai oleh Nahdlatul Ulama. Ada kelompok yang hanya jelek adanya. Dengan Nahdlatul Ulama tetap dipertahankan. Dilawat ke Rasulullah baca Sayyidina. Tapi gara-gara bacut di Bunan Islam Nusantara, kamu pakai sampai-sampai baca talqin. Ada boleh sampai-sampai baca talqin, kamu pakai dengan awak pegang hanya talqin. Hana dulu, lumayan terawih 2 waktu, hana dulu. Baca khutbah matungkan hana dulu waktu ke Islam Nusantara. Mengantuk dengan awak lumayan terawih kurang dengan mengantuk dengan awak pegang hajat sama dia, mengantuk dengan awak pegang hajat usulawut. Kenapa? Karena kabungnya urang roh yang dalam konsep amalia adalah semuanya sama, tidak ada perbedaan. Inilah yang menjadi perjuangan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Barusan apa merah? Lun sendiri bergabung dalam NU-nya, manteng literasi tentang NU-an itu masih kurang. Barusan waktu satu abad juga pameran, yang dalam pamerannya khusus asasi Nahdlatul Ulama yang Kiai Hasbullah na gambar yang waktu tidak berupa dengan Raja Sanggup. Nah gambar yang tidak berupa dengan Raja Sanggup. Yang itu gambar Raja Sanggup kan cuma kode buku ini tangkai dekat Raja Sanggup. Nah gambar pertemuan dengan Kiai Hasbullah dalam rangka apa dia yang merupakan dalam rangka dia pegah Raja Saud baik karela-rela simbol agama yang ada di Saudi nya. Baik karela. Bila karela akan berhadapan dengan kamu apakah? Yang misi bijak di ulama-ulama dan agama dan dengan tulisan natural ditulis dengan kitab bahasa Arab. Dia tak baca di sana. Kepada yang terhormat Raja Saud dan sebagainya kita baca tu luar biasa daripada tidak perjuangan dunia dawai Pak ya betul keontisukan agama ini hanya urusan lain mana lagu urusan politik yang dia tak nyambut sambil jalan terutama itu buat sambil jalan tujuan jauh Banda Aceh sambil jalannya iya belum pemeriah belum bintang goreng, sambil jalan tidak ada tujuan. NU mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Dibaca dan pertahankan bahagian daripada hubbul watan minal iman.
Karena dalam pandangan Nahdlatul Ulama, muyonang geronyo kacau, maka akan gadah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Maka perpaduan antara Ahlussunnah dengan jaga nang geronyo, dijopeng mana dijopeng, didukung mana didukung oleh pemerintah, itu bahagian daripada Nahdlatul Ulama. Itu keimanan Nahdlatul Ulama. Ada bukan dijopengan. Ijo dia anak ijo. Kenapa kan menjaga negaranya bahagian daripada keimanan bagi Nahdlatul Ulama, bukan bahagian daripada jopeng pemerintah. Karena jopeng, anak udah lagi yang ada jopeng tadi. Itu kewajiban kita yang menjaga negara kesatuan, tetap itu bahagian daripada keimanan. Bukul watan minal iman. Lagi ada lagu negara watan. Maka anak sangkut dengan jopeng. Wih, dia dah kubur, dia dah kubur dah. Maka karena dalam pandangan Ahlussunnah, dalam pandangan ulama NU, menyoga ancur nangrono, maka Ahlussunnah akan ada di. Ini di luar konteks itu. Dan yang itu, walaupun kadang-kadang kita yang muda-muda yang haid terjengking, haid tak terima. Almarhum Abu Tumin, beberapa orang ulama Aceh, wasiat Pak Lu, Faisal. Wadai hanali kamu tengok, kamu tuan tu Aceh nyo baik pecah, baik pelah-pelah. Yang wasiat aku demi dan nun yang memang tanggung dia kan letak nombor dua. Walau dia besar dia kau begini. Pakai kalau dunia mana hurai, letak nombor dua. Pakai bukan dia. Karena dia pecah Aceh nyo pecah. Yang wilayah tengok ni, yang cukup tengok awak Kristen. Yang dia tengok mana awaknya. Tapi Aceh yang dah tengoknya, dia dino awaknya 20-30% di Aceh, tapi waktu dia pecah Aceh 40% awaknya bangun tinggi. Yang gila bukan dah betul tapi pecah Aceh. Dia lagi nyo kita bersatu lagi, maka ulangnya kita 10%. Dia pecah ke Aceh dan punangnya. Di Aceh loser antara kan tak Aceh pun, tapi buat dia pisahnya langsung di persentase umat non muslim di daerah. Memang gila dia juga ni gure-gure kita. Jadi kan masalah pembangunan, kan masalah itu gubernurnya itu ya tahu ya. Tapi masalah yang lebih banyak adalah masalah baik ditambah awaknya baik sampai pecah dan rohnya sehingga awaknya terus berkembang. Tapi dia lagi jino bukan dah itu mudah-mudahan kita dari jino kita jaga orang-orang yang boleh nyembah. Gila Allah maafkan Allah betul-betul. Yang kan hai depan hana di lew-lew. Yang di lew-lew pun pembangunan. Dia gubernur lah, anggota DPRA dan dia tagih. Aku tidak berprinsip itu. Tapi yang aku lihat adalah maka kalau bisa Kristen itu akan lebih banyak di wilayah Senang. Ini pandangan-pandangan ulama katanya dan itu sangat dihargai oleh Nahdlatul Ulama. Andai kata Nahdlatul Ulama yang secara organisasi, secara kultur tidak lagi seperti itu, maka lu kira ulama-ulama di Jawa yang keramat-keramat kan hanjak mendungkat acara satu abad Nahdlatul. Han kemayang bak jalan. Ini memang secara kultur dan terutamanya kenindakannya. Tapi dia secara jamiah organisasinya baik dan tepat dia yang FK kalau mau tiga. Tapi bagi kita juga kali itu kita lihat apa Nahdlatul Ulama itu masih memperjuangkan misa selawat, memang hanadi dino, kanak-kanak torong-rong hadir di selawat dino. Hadir di talqin, hadir di maulid, ada pengahan dia. Yang nyokan di sini di Indonesia, nanti Aceh. Di Indonesia tidak ada Nahdlatul Ulama yang mencoba mempertahankannya dengan masuk di dalam relung-relung pemerintahan. Lun kira Indonesia dalam diplom berikutnya di tengah di Kaabah Bandung dia kawannya. Ditnyo mandang tak jaga hampir rata kementerian. Nah, awak tiru ke no. Jadi yang tak jaga. Tapi nah.
Coba bayangkan bila kedihan atau jaga itu kejadian. Jadi maka inilah, jadi generasi Nahdlatul Ulama harus paham tentang bahwa Nahdlatul Ulama itu lebih kuat pada struktural, lebih kuat pada kultur ketimbang dengan struktural. Belum hanale bak PBNU nya hana betul lah. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap berubah kerja. So mantan yang pejuangnya di situlah kita berada. Kira-kira dalam diskusi, enggak kira-kira yang drone amalkan selama ini yang hana diamalkan oleh Nahdlatul Ulama. Kata yang bodoh yang hana diamalkan oleh Nahdlatul Ulama. Bamendung kan, sama dia yang bermadu diamalkan. Karena yang ditanya amalkan dan NU menjadi tokoh organisasi yang sangat kuat, maka pihak yang anti terhadapnya diserang di NU supaya NU-nya dihancur. Wadah hancur NU, maka pula mantang yang tujuan namanya tidak akan ada lagi. Anali tanya. Ini perjuangan Nahdlatul Ulama. Inilah beberapa hal mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti akan kita diskusikan kembali kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan. Baik, berikan aplaus untuk Abu Bakar bersama. Selanjutnya ada beberapa hal penting pencerahan dari beliau kepada kita semua untuk mengetahui bagaimana NU itu. Bahwa sesungguhnya NU adalah sebuah organisasi yang sangat dinamis dan menghargai perbedaan. Tetapi dalam hal yang fundamental, dalam hal yang sifatnya ideologi, ya, dan juga dalam yang sifatnya fikih itu tidak ada toleransi. Dan sifatnya yang sangat mendasar itu tidak ada toleransi. Maka dalam ideologi itu dikenal dengan al-Syiah al-Maturidi, ya. Kemudian sebagaimana salah satu ayat Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Jadi untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi dalam ideologi there is no tolerance among us. Yang kedua dalam hal fikih, kita jangan anti dengan Islam Nusantara. Bahwa Islam Nusantara itu adalah pengamalan nilai amalan-amalan yang sifatnya kontekstual. Jadi amalan agama juga disesuaikan dengan bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang ada di situ. Jadi tidak ada yang melenceng. Ya, terima kasih Abu Faisal Amin. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Selanjutnya narasumber kita yang kedua dan juga sangat kaya ilmunya tentang NU, yaitu tentu Haji Tut Usman. Beliau adalah Rais Suriah FINU Aceh Barat. Dengan waktu yang sama, aku kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ushidu bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang Tuhan hormati Abu Sibrek, berkenal Abu Sibrek selaku Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Aceh yang sudah berada bersama kita, juga telah memberikan materi. Kemudian yang Tuhan hormati ada sebagai Ketua stand Tengku Diruneng, juga Dr. Samsuar Bersyariah. Kemudian juga ada Dr. Rahmat Saputra, juga Ketua Stai Darul Hikmah. Kemudian juga ada Abu Haji Sayyidi Ansari,
ini juga termasuk kawan akrab saya dan guru saya. Kemudian juga moderator juga staf di stand, mudah-mudahan jadi ketua stand insyaallah. Kemudian yang saya hormati tidak mungkin disebutkan satu persatu, para nahdien dan nahdiyah yang sudah berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Perlu sedikit saya sampaikan bahwa saya sewaktu kecil sudah berada di Nahdlatul Ulama, dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Karena orang tua saya, Abu Teguh Ibnu Rasuli itu Syuriah, mantan Syuriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh Barat. Sewaktu Nahdlatul Ulama masih menjadi partai politik zaman Soekarno pertama, keputusan-keputusan penting selalu dirapatkan di rumah. Semua keputusan penting pencalonan anggota DPR dari Nahdlatul Ulama, nomor urutnya juga ditentukan di rumah, bukan di kantor Nahdlatul Ulama. Saya masih kelas 6 SD, bukan kelas 6, dari kelas 3 SD sudah membawa sebagai joki antara dua-dua. Jadi apa yang dibicarakan terekam, sampai sekarang terekam. Begitu besar perjuangan Nahdlatul Ulama. Namun kalau kita melihat sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama, cikal bakalnya pertama lahir adalah Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan ini lahir pada tahun 1914. Nahdlatul Watan ini bergerak di bidang pendidikan, bergerak di bidang dakwah, juga bergerak di bidang ekonomi. Dalam perkumpulan Nahdlatul Watan ini ada kiai, para kiai santri yang simpati dengan Nahdlatul Ulama, pengusaha, ini bergabung di dalam Nahdlatul Watan. Kemudian Nahdlatul Watan ini baru mendapat pengesahan dari pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Belanda itu pada tahun 1916, 2 tahun setelah berdiri, baru mereka mendapat yang namanya pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda. Dalam perjalanan pergerakan Nahdlatul Watan ini kemudian lahir lagi yang namanya Kifayatul Afkar, juga bergerak di bidang pendidikan dakwah. Kalau sekarang istilah kita majelis ta'lim. Ini dulu disebut dengan kursus-kursus tentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam perjalanan itu dan masa penjajahan, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah pernah dimasukkan dalam penjara oleh Belanda karena membuat perkumpulan yang menurut pemerintahan Hindia Belanda ini adalah orang-orang yang berbahaya di Indonesia. Beliau pernah dipenjara karena beliau berjuang mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Juga dianggap sebagai pergerakan politik pada waktu itu. Kemudian dalam perjalanannya
Nahdlatul Watan ini berubah-ubah nama sesuai dengan tempat lokasi. Banyak sekali namanya. Nah, ini tidak perlu kita sebutkan. Banyak namanya. Yang penting dia tetap mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian pada tahun 1924 terjadi pemaksulan khilafah negeri yang baru diguncang dengan gempa, apa namanya? Turki. Kekhalifahan Turki itu dimaksulkan oleh saudara Attaturk. Pernah dengar? Iya. Khalifah ini juga menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dimaksulkan oleh yang liberal. Kalau di sana dikatakan nasionalis, tapi hakikatnya mereka adalah liberal. Terjadilah reaksi daripada pemerintahan di Mesir, di Indonesia. Di Mesir ini dibicarakan masalah khilafah Islamiyah pada waktu itu. Ini bukan khilafah yang sekarang dilarang, bukan itu. Kepemimpinan Islam pada waktu itu. Kemudian juga pada tahun 1924 itu juga terjadinya perang antara yang disebutkan tadi adalah Raja Saud dengan melawan pemimpin Arab pada waktu itu, seorang Syarif. Di sana disebutkan Syarif. Syarif ini minta bantuan kepada negeri-negeri Islam, tapi tidak berhasil. Namun dimenangkan oleh pangeran Arab yang kata berguru kita tadi adalah orang yang sangat tulus. Raja Saud yang sangat tulus. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka membasmi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham imam yang 4 ini. Mereka melahirkan gerakan yang dikatakan dengan Wahabi, pimpinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semua situs-situs sejarah Islam masa Rasulullah, perjuangan Rasulullah diratakan dengan tanah. Tujuan apa? Tujuannya supaya sejarah Islam yang berkembang di negeri Arab pada waktu itu hilang, tidak diketahui oleh anak cucu bangsa Arab. Ada perkumpulan-perkumpulan dari orang Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Maulid. Ini dilarang. Kenapa dilarang? Raja Saud pada waktu itu sangat takut dengan perkumpulan-perkumpulan orang berselawat. Ingin menjaga keturunannya, kerajaannya, jangan sampai terjadi demo besar-besaran, sehingga dilarang perayaan. Inilah Wahabi Salafi yang terjadi di Arab pada waktu itu. Karena terjadi peperangan di daerah Hijaz, maka di Indonesia ini pun dibuat satu perkumpulan yang namanya adalah Komite Hijaz untuk menawan bagaimana paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tetap lestari di negeri. Nah, lahir Komite Hijaz ini dipelopori oleh Hasan Kipo. Di bawahnya adalah para santri, para kiai-kiai. Untuk apa? Membuat semacam teguran, memberikan saran dan pendapat
kepada Raja Sa'ad. Kemudian setelah diambil kesimpulan, diberangkatkan utusan. Pada saat pertama itu tidak berhasil. Tidak berhasil datang ke sana, namun surat itu. Kemudian pada tahun berikutnya juga baru dikirim utusan seperti yang disampaikan oleh guru kita tadi, adalah utusan dari Indonesia. Ulama kita menyampaikan apa yang disampaikan tadi supaya paham Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab 4 ini tetap dipertahankan, dibolehkan di Arab Saudi pada waktu itu. Nah, setelah itu karena sangat mendesak, 2 bulan sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama pada tahun 1925, sekitar Oktober, November, Desember, komite di Jatim dibentuk, kemudian harus dilahirkan satu organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, yang di dalam sejarah disebutkan tanggal 31 Januari tahun 1925. Nahdlatul Ulama, kalau saya lihat konteksnya, ada tagnya adalah artinya kebangkitan ulama. Kebangkitan ulama yang dipelopori oleh Hasyim Asy'ari, Dewa Rasulullah dan kawan-kawannya beserta para santri juga. Kemudian para Nahdiyin dan Nahdiyat sekalian, oleh Hasyim Asy'ari ini dan kawan-kawan ingin membuat muktamar yang pertama. Muktamar yang pertama, tapi oleh pemerintah Hindia Belanda itu masih mewanti-wanti, masih mengintegrasi. Sehingga pada pembukaan itu ditampilkan nama lambang Nahdlatul Ulama, bola dunia, bintang 9. Dipertanyakan, nah ini ya tetangga. Ini lambang dipertanyakan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Karena suasana sedang muktamar pertama, yang membuat lambang ini adalah Haji Ridwan. Kalau di sana disebut Kiai Haji Ridwan. Beliau panitia di luar, tidak masuk dalam ruang muktamar. Akhirnya Haji Ridwan ini masuk memberikan penjelasan apa falsafah daripada lambang Nahdlatul Ulama. Di depan utusan pemerintah Belanda pada waktu itu, dengan santun dan semangat serta percaya diri, dari itu Haji Ridwan ini menerangkan apa makna ini bola dunia dengan ada tali. Beliau menjelaskan, tali ini adalah talinya persatuan. Sedangkan lambang bola dunia di tengah itu adalah lambang kemakmuran. Tali ini adalah tali Allah. Ya, dalam Al-Quran sudah dibaca tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tali tersebut dipilih 99 pilih sama dengan jumlah Asmaul Husna. Itu hikmah yang terkandung dalam Asmaul Husna, bisa mempersatukan, memakmurkan dunia. Inilah sumbernya Islam itu
sudah menusantara memakmurkan dunia. Lalu ada bintang yang satu di atas itu besar. Sewaktu menyusun gambar ini, lambang ini, Haji Ridwan itu mohon petunjuk kepada kita. Apa yang wajar dari atas? Lambang yang besar itu adalah simbol percontohan yang wajib dicontoh oleh semua umat Islam. Maka beliau menyatakan bahwa yang besar itu adalah lambangnya, bintang yang besar itu adalah lambangnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada 4 kiri kanannya. 4 bintang ini melambangkan bahwa sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, pewaris pertama adalah dari Rasulullah, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham Ahlus Sunnah ini bersanad kepada Rasulullah melalui para sahabat. Di bawahnya ada bintang 4 yang kecil-kecil. Kata Haji Ridwan, bintang kecil-kecil ini adalah para pengikut sahabat Rasulullah, mazhab imam yang 4, mazhabul arba'ah, Imam Malik, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Ini melambangkan keempat imam ini sanad ilmu keislamannya, akidahnya dari para sahabat. Sahabat adalah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah ini ditulislah Nahdlatul Ulama. Dengan yang menamakan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah serta melestarikan berkembangnya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Nahdlatul Ulama. Itu para nabi dan nabi. Kenapa seperti itu? Kemudian dalam perjalanan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, Nahdlatul Ulama adalah orang yang membidani lahirnya Pancasila. Seperti termasuk tadi Mr. Teguh Muhammad Hasan, orang Aceh, tidak masuk dalam panitia. Ada orang Kristen juga, non-Muslim. Pimpinannya siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta kawan-kawan menyusun Pancasila. Pancasila pertama, ketuhanan yang maha esa dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk-penduduknya sesuai dengan Piagam Jakarta. Oleh non-Muslim tidak mau menandatangani. Naskah Pancasila itu tidak mau menandatangani. Sehingga umat Islam, tokoh Islam, ulama Islam, baik NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam lainnya, Al-Hadab, Hasyim Asy'ari, non-Muslim tidak mau tanda tangani karena yang berkewajiban menjalankan syariat Islam ini minta dihilangkan. Ulama-ulama kita menemui kepada Hasyim Asy'ari, Pak Hasyim, menyampaikan bahwa keberatan daripada saudara kita yang non-Muslim ini dihilangkan. Apa dijawab?
mohon petunjuk kepada Allah. Bagaimana negeri ini bisa bersatu, bisa tumbuh dengan baik, tidak terjadi perpecahan. Selesai salat istikharah, Mbah Hashim Asy'ari keluar dari rumah. Apa beliau mengatakan? Demi persatuan dan kesatuan, demi negeri tercinta ini yang sudah banyak korban umat Islam, para kiai, para santri tumpah darah. Tidak ada salah kita menjadi mengambil maslahat untuk kebersamaan. Dan saya tertuju dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam itu, tinggal kita hapus tindakan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah yang dikatakan tadi adalah Qul huwallahu ahad. Itu kalian gigit walaupun dengan gerak. Setelah ini ditinggalkan, dihilangkan, maka dibawa ke dalam forum kembali, baru Muslim itu mau menandatangani naskah Pancasila yang 5 sila tersebut. Maka sekarang orang terkadang memplesetkan bahwa itu hadiah NU. Bukan hadiah NU, bukan hadiah NU, tapi yang membidani, yang memikirkan bagaimana umat ini bersatu, itu adalah tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, tokoh syariat Islam, syarikat Islam untuk negeri tercinta ini. Peran besar Nahdlatul Ulama dalam menyusun naskah Pancasila. Pancasila ini adalah sebagai lambang persatuan di negeri tercinta ini. Seandainya Mbah Hashim Asy'ari ini tidak menghilangkan, tidak akan terjadi Pancasila yang seperti sekarang ini. Beliau masih punya pemahaman, masih punya renungan bagaimana negeri Indonesia ini untuk anak cucu kita yang akan datang. Di Jawa di sana ada orang non-Muslim, ada Kristen Katolik, Kristen Protestan. Di Majapahit itu ada yang namanya Hindu Buddha. Sementara yang lebih besar adalah umat Islam. Ada di daerah Papua juga tidak beragama Papua pada waktu itu. Beliau teringat bagaimana mempersatukan negeri Indonesia ini yang terdiri dari lebih dari 7.000 pulau. Indonesia ini 300 lebih suku dan budaya. Itu bukan kehendak manusia, tapi adalah kehendak Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Falsafah inilah yang diambil oleh Mbah Hashim Asy'ari untuk bersatu. Dan bagaimana mempersatukan bangsa Indonesia ini menjadi satu bangsa yang besar, bangsa yang tumbuh, hidup, subur, negeri yang terbentang di Khatul Istiwa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, serta mempertahankan paham Sunnah wal Jamaah. Ini anak-anakku,
adik-adik tersebut. Kalau ada yang tidak mau menerima Pancasila, tinggalkan angkat kaki di bumi Indonesia. Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM. Apa beliau katakan? Wahabi Salafi tidak cocok tinggal di negeri Indonesia. Silahkan angkat kaki dari bumi Indonesia. Di Belabuh bagaimana? Tergantung pada saudara-saudara, cucu-cucu semua, anak-anakku semua. Kalau Wahabi Salafi masih menjelek-jelekkan paham Ahlussunnah wal Jamaah, jangan tinggal diam. Ingat, jangan anarkis. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai sejarah singkatnya. Memang NU pernah jadi partai politik, tapi NU waktu jadi partai politik yaitu selalu angka nomor 2 paling besar memperoleh kursi di DPR MPR. Pemilu berikutnya tahun 71 juga NU suara terbesar nomor 2 setelah segmen Golkar, dan setelah bergabung dalam P3 suara NU semakin berkurang. Hanya sekarang tinggal yang ada PKB, itu pun tidak kenal dengan Nahdlatul Ulama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu telah memaparkan kepada kita bagaimana sebenarnya MUI itu dibentukkan oleh para kiai. Luar biasa jasa mereka demi terjadinya organisasi sebesar MUI. Kemudian juga tadi dijelaskan bagaimana NU menjalankan peran yang besar dalam sejarah pergerakan Indonesia, sehingga Indonesia ini menjadi sebuah negara yang menjadi kebanggaan kita bersama. Jadi kita semua perlu bangga menjadi warga Nahdi. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NU. Yes, insyaallah. Baik, nampaknya tidak lengkap kalau ada pertanyaan. Semuanya lagi Pak Dono. Coba aja deh, Mas. Jadi karena ini juga waktu, karena sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat zuhur, jadi kita berikan kesempatan mungkin 3 Ustaz ya. 5 kita dulu. Baik, ini Pak Ketua ini angka 5. Jadi baik, mungkin sesi pertama 3 dulu, nanti kita lihat waktu ya, karena waktu umurnya tuh jam 12.56. Untuk kali pertama mungkin kami buka 2 dari Nahdien, 1 dari Nahdien, Nahdien ya, 1 dari yang Akhwat, 2 dari Ikhwan. Tafadhol ya, kan kenalkan namanya dan pertanyaan itu langsung ke intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kader Nahdien dan Nahdiyat yang memuliakan, pertanyaan saya kepada Abu Materi. Ini aku mohon klarifikasi kepada kami pemuda-pemuda NU, bahwa kami sangat awam tentang NU tersebut. Apalagi sekarang seperti Abu itu sampaikan tadi, bahwa cukup banyak oknum-oknum liberalisme yang berada di NU itu sendiri. Yang kami ingin tanyakan kepada Abu, mohon penjelasan kepada kami bahwa bagaimana maksud daripada NU Nasrani itu sendiri. Ini mungkin dari tunggu-tunggu ataupun dari kawan-kawan kita perlu klarifikasi bagaimana itu maksud NU Nasrani. Mungkin
dari kami kalangan-kalangan itu agak takut sedikit juga. Ada NU Nasrani ini, mau dibawa kemana NU ini? Demikian Abu, dan pada kami mudah-mudahan aku dapat menerangkan dengan sejelas-jelasnya kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ibu saya. Pertanyaannya mohon klarifikasi tentang NU Nasrani ya. Nanti NU cabang Nasrani macam-macam. Nah, kita jelaskan. Kemudian yang kedua, silakan dari ikhwat juga dari yang Nahdien ada Tengku Banta Ali MA, ini juga dosen dari Islam Lamu. Terus membawa tulang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati semuanya, yang perlu ditanyakan perang NU di Aceh. Tadi terdengar Wahabi, Syiah, ya. Liberal kan baru-baru ini masih jawabnya kalau wajib merah. Ya. Ya. Dan itu tahu dia bilang ngajian. Nah, tahu jadi yang mau ditanyakan, bagaimana juga mengawasinya enak. Dari NPU, dari Nahdlatul Ulama ini, karena tadi Pak Wati Berhaba tanya harus di mana-mana mengawasi Islam. Nah, tapi tak jawab semua. Ya, boleh. Pak Cuk kan nanti ngomong dah. Ada membeli belani. Yang membeli belaninya macam acara orang dikirim guru-guru Dayak. Belum berapa Pak Dimas Jalan juga. Juga tanah ini nasihatnya, maka protes. Nah, pegang protes karena konflik orangnya 2000 hektar konflik. Cuma benda awak lapang boleh atur member. Nah, belum kalau dokumen yang hidup rekor kerja lembaganya masuk kat tinggal. Mungkin dengan dinas-dinas percaya. Ada di kominku menteri dan bimbang. Pegah je. Tapi dia yang pi mungkin pi ni nah. Nah, mungkin dua apa yang dapat sampaikan bagi informasi. Semoga yang bertanya tidak benar. Nah, Pak Alik Faisal dengan Pak Cud mungkin ini saja dapat disampaikan. Dua apa lo dekat itu jadi ronda. Kau dia kejung. Dari siapa kau dua. Hak ini berlagi dengan Pak Cud. Nah, mungkin ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia bertanya peran dan sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh NU baik di tingkat kabupaten dan juga provinsi terhadap munculnya berbagai paham-paham yang kita yakini itu tidak sesuai atau bertentangan dengan paham aswaja. Baik, dari akhwat dari Nahdien, silakan mungkin ada satu pertanyaan. Umi ya, silakan Umi. Tolong apa punya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal, Bapak anggota MPU juga Aceh Barat sebagai pemateri. Ini yang menyangkut dengan sambung chip dengan Bapak Cingkuan ini. Memang Aceh Barat itu aneh dulu. Ya. Nyo dah ini wate di pesantren Tunku Ramandi kan tu ulama-ulama itu dah medihnya materinya menjadi bahan kitanya untuk bikin aliran salafiyah Betna di Aceh Barat. Tapi kalah di
di pengadilan. Nyo pakon je kalah di pengadilan. Kita nyo hendak tarik kod daripada NU atau Huda ataupun orang yang lain. Pakon je kalahnya. Nyo ada je yang ke depan oleh lembaga Bandung lembaga, nyo harus bersatu sabuah pakat yang tiup yang menyagalon selesai. Nyo hanya selesai saya beragama di MBU kan memberi saran, tapi keputusan ini alien sekdataknya juga arah ini harus kuat. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang kalau sudah yang muslimat yang bicara itu bulu-bulu. Ada ini ada senjata, cok senjata. Manalah lagi. Jadi sebenarnya ini lanjutan Abu dari Negeri Kubanta. Pihak MPU sudah memberikan rekomendasi hentikan juga sekdadak. Jadi kenapa enggak diawasi sampai tingkat pengadilan? Sehingga kan kita negara hukum tidak boleh melakukan tindakan yang anarkis. Nah, jadi mohon ini pendapat dan pencerahan dari Abu. Jadi siapa yang pertama? Abu Faisal Ali, silakan. Baik, pertama NU Nasrani Tandaan. Dari awal kita sudah menyampaikan ada yang sifatnya struktural, ada yang sifatnya kultur. Di NU itu dalam kultur tidak ada yang non muslim dan juga dalam struktur juga tidak ada non muslim. Pernyataan Gubernur memaksudkan yang NU Nasrani dari kelompok Nasrani karena gobnyan jabatan, gobnyan lah yang memberikan bantuan dan beberapa hal untuk eksisnya berjalannya roda organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi kon jak buka organisasi NU-nya sehingga karena Pak Kristen karena mungkin Pak Kuno juga asasi dasar akidah ahlu sunnah wal jamaah, asasi dasar. Tapi dalam konteks pergaulan yang dibantu, kan dalam konteks pergaulan. Jadi dalam konteks pergaulan NU itu mendapatkan bantuan daripada masyarakat muslim, masyarakat non muslim, dan itu hal yang terjadi di dalam realita kehidupan bernegara kita mereka. Jadi bukan bahwa NU di kelompok Nasrani enggak ada, tapi maksudnya orang Nasrani yang membantu NU salah tidro di punya itu Kapolri, karena kita orang agama Nasrani itu maksudnya. Dia yang membantu NU. Kan? Jadi melalui GOP-nya NU bisa melakukan beberapa langkah. Antara lain, tino ada mesbaliu ada juga rahasia guru. Antara lain, rahasia jauh umum di baju. Untuk mengantisipasi PCS, Polisi Cinta Sunnah, yang melalui itu untuk tadi padanya. Hanya tadi padanya. Maka tadi telah adanya melalui Kapolri. Terbit surat di Kapolri langsung menyebutkan bahwa PCS-nya adalah tidak boleh ada di Polri. Dia ikut debit suratnya, maka negara ni nala bawa polisi yang benar-benar dulu. Nale, ini tidak mana? Sudah dapat mana? Maka nale bawa polisi yang benar-benar dulu. Walaupun ideologi betul, tapi penampilan ini kan ada. Ya ini berkat dari itulah yang dimaksudkan oleh NU.
bahwa nyan NU Nasraninya karena bantu ideologi NU yang berarti di jangan juga tahu nak tahu yang natural sedang kita jalankan betul-betul dengan menggunakan orang tertinggi di institusinya. Kan? Karena juga polisi kita semua. Yang kelompok awalnya. Ya. Yang kedua, pertanyaan di Pak Noh terkait dengan peran daripada NU kan dengan menjaga beberapa hal yang terkait dengannya. Kira andai kata yang digugatnya NU, belum kira menang awalnya. Tapi karena yang digugatnya pemerintah kita hanya siap berargumentasi. Bahkan hanya siap berargumentasi di pemerintah di ketua karena awaknya tidak kong ideologi NU tentang melihat Wahabi. Jadi kalau supaya jemaahnya kamu tu awaknya. Sudah sedang. Ada baca tahu kan. Kemudian kena supaya jemaah depan WWT. Yang bagian bawahnya makanya tidak berjuang sama sekali agar menang. Contoh dulu bukan di NU provinsi itu beberapa kali di pengadilan tentang fatwa, termasuk fatwa tentang sesat Wahabi Salafi. Di pengadilan sampai ke Jakarta Mahkamah Agung. Tapi alhamdulillah berpoh kasus di pengadilan MPU provinsi Bang Bandung diterima legalitas yang sangat kuat ingkrah dari Mahkamah Agung. Bang Bandung membenarkan apa yang dilakukan oleh MPU Aceh. Maka kenapa dia alamatkan kamu yang digugat? Karena kamu yang digugat ya Wahabinya pada dengar Pak. Kita minta cara ali katanya. Kita lawan awaknya. Alhamdulillah sampai ke Mahkamah Agung. Hasil kajian dulu sekilas tentang di Aceh Barat. Mereka tidak menawarkan, tidak menyampaikan kepada penyidik dan kepada apapun tentang kekhususan Aceh. Hana ada awaknya. Nah, gimana cara? Jadi katanya udah bawa kabar hukum, awaknya hana terdampingi. Dan tidak paham. Ngelihat menanci hakim. Hakim itu kan 2 bulan berteruk dulu. Benar itu tentang kekhususan Aceh. Nah, inilah kelemahan kita. Kita tidak menggunakan kekhususan Aceh itu dalam berperkara, menggunakan nomenklatur nasional dalam berperkara yang nanti dilakukan. Nomenklatur nasional yang kita gunakan pasti kalah. Pakon kan pun ada kamu ibadah. Karena kenapa nomenklatur nasionalnya lebih dekat kepada nomenklatur sekuler. Mana ada nomenklatur sekuler? Sekuler ini hanya urusan agama. Agamanya urusan privat masing-masing. Makanya minum tajak negara-negara sekuler nawinam yang dia bingung supaya agama. Dia hanya garuk-garuknya. Anda juga karena dia juga baik garuk. Masalah beribadat orang kerja dia garuk. Urang semah lemah buat bina jalan. Sehana kan berapa pun apa negaranya. Menentang Tuhan dan yang baik menentang manusia dapat. Jadi kasus di Baghdad yang sebelumnya. Jadi kenapa kita tidak kuat dalam basic tentang keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam berargumentasi, maka kita kalah. Kan, kamu juga pernah mencoba memberikan pandangan. Itu tidak boleh seperti itu, harus kita minta pengacara. Dan pengacara yang kita minta harus tabahani. Pengacara yang kita minta harus tabahani dia. Harus diurut dan enggak tanya. Tak bahani di lagi nyo kan. Tapi itulah faktor karena di dalam berita acara yang dimuat bahwa masyarakat melarang salat jamaah. Yang haiti patih di dunia ini. Tapi disebutkan masyarakat melarang paham Wahabi. Betul Iman. Pasti pengadilan akan memenangkan orang yang melarang. Tapi karena di berita acara hanya disebutkan paham Wahabi, yang disebutkan salat jamaah anjir pada depannya dilarang, itu yang tidak bisa diterima.
Yang tu kena lemah pada ni. Bak berita acara pun kan dia kalau mau ada faham. Dia baca boleh yang dilarang itu Wahabi. Yang pengadilan ni bawa duit betul. Karena frame tentang kewahabiannya yang bukan hanya dalam kalangan orang Islam, tapi di kalangan orang non Muslim juga faham mereka bahawa itu tidak boleh. Akhirnya bak berita acara kita tengok. Ada respon kan. Jadi sama sedikit lagi bisa menceritakan kan. Makanya belum juga kan. Kenapa bertanya orang harus ber-NU? Itulah salah satu. Fakon NU dibutuh oleh pemerintah. Itulah salah satu tujuan ini agar yang merusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bisa kita hambat dari dalam. Yang tujuan nanti ada yang kena di budaya di Aceh itu tak ketat. Kira-kira aja. Tapi karena ada tujuan daripada tidak kita dapatkan sama sekali, maka bisa kita dapatkan bantuan yang tadi mengapatnya kan. Jadi kasus yang di program di Melabung yang respon dan yang duduk. Tapi MPU provinsi berapa kasus digugat, termasuk salah satu ujian tentang fatwa sesat Salafi Wahabi digugat sampai teruk besar menang di dakwah. Maka karena Salafi Wahabi kamu sebut, bak berita acara dia ada disebutkan. Maka dibaca di pengadilan di hakim, masyarakat Bunda Aceh Barat melarang pelaksanaan salat jamaah dan salat Jumaat. Kau dah jawab? Salah yakin. Jadi baiknya tinggal punya pengalamannya. Bak berita acaranya semua. Jadi bukan masalah jamaah, bukan masalah Jumaat. Yang tak larang di Wahabi ini. Faham? Mungkin demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Dan tanggapan dari Rugi Dayong, Abu Saidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan ringkas saya hormati Bapak, saudara semuanya, Bapak Faisal, Bapak Usman, dan teman-teman. Saya sudah mendengar dari awal sampai akhir. Saya senang hati NU untuk mencegah paham-paham yang di luar NU itu, mencegah hal-hal amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Nabi itu tidak ada dalam pesantren itu. Jangan ada pelajaran yang di luar syariat Rasulullah SAW. Walaupun pikirnya, walaupun tasawufnya dan keinginan itu ditanamkan di dalam hati santri-santri. Karena santri itu ibarat katanya kalau mengukir di atas air, yaitu ilmu hilang. Mengukir di atas batu tidak hilang dia ilmu itu. Jadi segala kebatalan yang cocok dengan syariat Nabi SAW tidak berubah. Dia tidak bermasukkan lengket ya. Kalau bicara kita yang lain, kalau tidak dididik anak-anak kita, dia yang mana yang benar? Ini Islam, itu Islam, ini hadis, ini 20 rakaat, ini 11 rakaat. Sebenarnya 11 rakaat itu adalah bukan tarawih. Adalah seberapa itu witir. Karena Nabi mengatakan
kata Siti Aisyah Allah ini bulan puasa dan dari puasa itu Nabi sembahyang sedangkan tarawih 20 rakaat. Siapa yang mengatakan? Syariat Nabi di dalam kitab. Jadi anak-anak itu dididik yang memecahkan masalah orang tidak terdiri untuk agama. Semua sekian perhatian Bapak NU dan semuanya kuatkan pesantren, kuatkan pesantren. Jangan ada pesantren Wahabi di sini. Nah, cuma demikian dan terima kasih dan kurang. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahan Ibu, penguatan hidayah dari ilmu dan hidayah. Ada yang bertangan tentang norma aswaja. Juga di sekolah-sekolah. Itu. Mungkin sebelum kita duduk, ada sedikit dari Abu Usman. Supaya fair. Singkat dulu. Terima kasih. Sebenarnya apa yang ditanyakan sudah dijawab. Menyangkut Jabir Al-Qadhi. Yang bergeras pada rapat tersebut adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama. Alasannya ditutup Jabir Al-Qadhi adalah supaya tidak terjadinya perpecahan, bentrok dan disharmonis di dalam masyarakat. Sehingga ditutuplah masalah Jabir Al-Qadhi. Rupanya sewaktu membuat draft berita acara, kita tidak diundang lagi. Sehingga seperti itu. Setelah sampai ke pengadilan, saya tanya kepada kabar hukum waktu itu Bapak Mawardi Al-Senar. Sudah pengadilan, Bapak hanya roh dalam saksi. Yang kenyapa, dan kelempu bodoh dan budaya. Yang hadir ke saksi dan budaya, Ketua MPU, mantan Ketua MPU. Bahasa Indonesia terkadang kita harus ikut bahasa orang kantoran, sehingga tidak disebutkan paham Wahabi Salafi. Kemudian dipersoalkan masalah yayasan. Kalau nuntut yayasan harus ganti 500 juta baru boleh dibatalkan akte notaris yayasan. Ini permasalahannya para pengurus semua. Nah, tapi saya tidak memberikan yang saja. Kalau dituntut seperti disampaikan oleh Ketua MPU, Ketua Nahdlatul Ulama Provinsi Aceh, sedang betul. Ini masalahnya. Kemudian Gubernur Abu Haji Saidi Ansari, ini adalah beliau memperkuatkan supaya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kuat. NU harus berbasis pesantren. Mudah-mudahan ke depan dan sekarang pun NU tetap berbasis pesantren. Karena yang melahirkan NU ini adalah ulama-ulama pesantren, bukan intelektual muslim. Sekarang juga ada intelektual muslim di panom-panom NU. Itu adalah untuk menunjang supaya SDM kepengurusan Nahdlatul Ulama itu lebih baik untuk di masa-masa yang akan datang. Mungkin demikian komentar. Baik, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk dua ini Tengkurama Umar. Tingkat aja aku muadzin soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecintaan kami kepada Nahdlatul Ulama menimbulkan satu pertanyaan. Bagaimana agar Nahdlatul Ulama dan banom-banomnya itu bisa aktif di Aceh, terus di Aceh Barat, tempat dilaksanakannya Istighosa Akbar dan pengajian kebangsaan dalam satu abad Nahdlatul Ulama. Jadi kepada Abu Jo yang memang sudah jauh lebih pengalaman dalam hal ini,
juga kepada Abu Faisal, bagaimana agar NU kita di Aceh ini bisa hidup untuk memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam Istighotsah Akbar kami pernah menyampaikan bahwasanya NU dan Dayah Darul Hikmah Islamiyah itu punya sejarah yang panjang. Santrinya salah seorang pendiri NU, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Santri langsung beliau itu pernah hijrah ke Aceh, menetap, mengajar, bahkan menjadi guru besar di Dayah Darul Hikmah Islamiyah. Hingga beliau wafat pun dimakamkan di sana. Maka jelas Dayah Darul Hikmah itu NU-nya mulai dari mondok tingkat sanawiyah, di pesantren itu sudah jelas NU-nya sudah mengenal NU. Bahkan kami sendiri mulai dari sanawiyah sudah kenal dengan Muassis Nahdlatul Ulama dan cinta hingga saat ini. Itulah juga salah satu faktor kenapa hari ini bisa terwujud acara Istighotsah dan pengajian kebangsaan 1 Abad Nahdlatul Ulama. Jadi kami mohon ide, gagasan, pola pikir daripada pengurus-pengurus struktural Nahdlatul Ulama, bagaimana agar NU dan Bandungnya ada Ansor dengan barisan serbaguna Banser, ada Muslimah, yang di sana itu fatayat semua Bu, yang walaupun belum ada SK-nya, dan Umi pun Muslimah, bagaimana kita mengaktifkan kembali, kemudian ada Pergunu dan berbagai malam-malam yang lain. Ini kami ingin merasakan suasana syiar Ahlussunnah wal Jamaah hidup di daya-daya dari Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ide dan gagasan tersebut sangat baik. Saya dari tadi sudah sampaikan bahwa Nahdlatul Ulama itu pertama yang paling besar sewaktu lahir itu Kecamatan Salatiga. Karena luasnya sampai Ansornya itu punya 2 drambel. Kemudian berikutnya KW16 termasuk Perbo. Siapa orangnya? Almarhum Tengku Rao. Anaknya Tengku Raja, anaknya Tengku Mukhlis Raja. Almarhum. Yang lainnya yang saya tahu belum pernah melapor bahwa kami adalah NU. Kemudian malah Ansor Muslimah Fatayat NU sewaktu mengusulkan kepengurusan tidak pernah berkonsultasi dengan PJ NU Aceh. Maaf Ibu ya, tidak pernah berkonsultasi. Seharusnya dikeluarkan rekomendasi dari PJ NU baru dibawa sebagai bahan. Namun tidak ada rekomendasi juga keluar SK. Akibatnya apa? Koordinasi, komunikasi antar NU sendiri Bandung dengan pengurus terputus, terjadi miskomunikasi. Maaf bahwa itu termasuk Pergunu tidak pernah. Jadi kamu mungkin ya demikian barangkali untuk ke depan. Mari kita bangun NU secara bersama-sama, tunjukkan mana SK yang sudah ada, fotokopi saja sehingga kita tahu komunikasinya akan kita lancarkan dan sebaik-baiknya. Tapi kalau dia datang, Pak, tolong masukkan saya ke dalam pengurus NU. Pengurus NU itu dibentuk berdasarkan musyawarah daerah yang namanya konferensi cabang. Dalam konferensi cabang itu, kalau di tingkat wilayah dan cabang itu menyusun kepengurusan. Di luar itu tidak mungkin kita robah karena kepengurusan pengurus NU dari pusat wilayah, kecamatan, kabupaten, kecamatan dan ranting adalah punya masa kerja.
Kalau kita nanti di tengah jalan, ini kan tidak baik. Orang sudah berbuat, masa kita ganti. Saya kira demikian untuk dipahami sehingga kita dapat memahami bersama. Terima kasih. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, kita lihat sejenak nih di azan. Kita 2 menit atau 3 menit. Baik, untuk sesi penutupan ini, agar sesi kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita menegakkan doa, mohon kepada Allah semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam setiap langkah dan tindakan kita. Dan untuk itu kita mintakan kesetiaan adik kita semua, Dr. Safwa MAG, untuk memimpin sesi doa. Pada Abi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, tengku-tengku, anak-anak kami, marilah kita sama-sama menadahkan tangan, diawali dengan hati yang ikhlas, sambil berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar momentum istighfar dan pengajian kebangsaan 1 abad Nahdlatul Ulama, khususnya di Aceh Barat kita ini, semua unsur bisa menyatu dan memberi semangat pembaharuan untuk menuju masa depan NU secara umma kepada yang lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina yawma yaqumul hisab. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا ولا تحمل علينا وعليهم إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق والسمعة والرياء ونعوذ بك من الصم والبكم والعمي والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم يا محمل الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا يا الله من أهل البدعة والضلالة اللهم اختم لنا ولوالدينا وله يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا وله يا رب مولانا بسوء الخاتمة ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين بين الشهود والركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين 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 يا رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد الله يا ربي صل عليه وسلم واذكر نبيا صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم وفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya baca doa yang disampaikan oleh Abu Dr. Tengku Samsuar lagi, maka bersyukur langsung rangkaian acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga terima kasih sekali lagi kepada Ketua FPU Aceh Abu Hadi Faisal Ali dan juga Ketua Majelis Kuliah Aceh Barat Haji Usman yang telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci.